Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di Antos Langkat Channel. Channelnya orang langkat. Pada kali ini saya akan membahas kesaktian seorang politikus senior, Bapak Bambang Pacul dari PDI Perjuangan. Kata-kata saktinya ini luar biasa. Kenapa saya bilang sakti? Karena terbukti beberapa hari ini berita-berita yang muncul membuktikan bahwa itu relevan dengan kejadian yang terjadi belakangan hari ini. Apa kata-kata saktinya? Kita dengarkan. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Bukan aku pro Jokowi loh, ini ilmu saja. Ini just ilmu untuk kehidupan. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Itulah, jangan lawan orang baik. Yang dimaksud Bambang Pacul dalam sesi pernyataan tersebut ada membahas masalah Pak Jokowi, yaitu Presiden Republik Indonesia, mantan Presiden Republik Indonesia. Beliau mengatakan Pak Jokowi itu orang baik, maka jangan dilawan. Nah, akibatnya ya, ternyata ucapan beliau ini mulai terbukti ini. Salah satunya adalah penggugat ijazah palsu Pak Jokowi yang bernama Jainal Mustafa. Jainal Mustafa ini merupakan penggugat, namun sekarang malah beliau menjadi tersangka sekaligus sudah ditetapkan. Hasil keputusan sidang di PN Sukoharjo, beliau mendapat hukuman penjara 1,5 tahun. Mantan penggugat ijazah mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, divonis penjara 1,5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Sukoharjo atas kasus pemalsuan dokumen pendidikan. Sidang putusan berlangsung pada Selasa, 9 September 2025, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Denny Indrayana. Dalam amar putusannya, Hakim menyatakan Zainal Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan. Sebelumnya, Zainal ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sukoharjo pada tanggal 21 April 2025, berdasarkan laporan Asri Purwanti bertanggal 16 Oktober 2023. Menurut data Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Leldikti Wilayah Enam Semarang, Zainal tercatat sebagai mahasiswa pindahan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS, ke Universitas Surakarta, UNSA. Akan tetapi, berdasarkan hasil verifikasi, Zainal ternyata tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa UMS. Nomor induk mahasiswa, NIM, yang digunakannya adalah kepunyaan mahasiswa lain bernama Anton Wijanarko yang telah drop out, dari kampus itu. Dalam sidang putusan, Hakim menyatakan Zainal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan sebagai syarat perpindahan akademik dari UMS ke UNSA. Vonis yang dijatuhkan itu lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang sebelumnya, yakni 2 tahun 3 bulan. Lucu banget kan? Orang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, tapi malah sekarang divonis sudah memalsukan data dokumen dia sendiri. Ini kan luar biasa. Apa motifnya coba? Kalau dirinya sendiri pun tidak melakukan sesuatu yang sah, dokumen dipalsukan, ya. Lucu memang. Dan ini melawan orang yang dianggap dia memalsukan ijazah. Kena karmanya kan? Tidak sama dengan transkrip nilai yang biasa kami gunakan. Koar-koar ijazah Jokowi palsu. Ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial.
Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Tak hanya itu, menurutnya, ijazah dari Yamaguchi juga menggunakan bahasa kanji dan bahasa Inggris. Sementara itu untuk tulisan kanji pada ijazah, kata dia, bisa dicek keasliannya. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi, autentikasi, dan sangat sulit dilakukan modifikasi. Mereka punya standar untuk pengecekan itu, jelasnya. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Kemudian ia juga melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu, biasanya ada kolom nama, tanggal lahir, nomor mahasiswa, subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru dicap di bawahnya, tutur dia. Menurut dia, transkrip nilai milik Rismon itu aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa di Jepang. Nah yang kemarin itu agak aneh sedikit saya melihat, karena tidak sama dengan transkrip nilai yang kami gunakan, ungkap Roni. Karena tidak memiliki ijazah yang asli, kata Roni, Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di dikti. Padahal bagi dosen seperti saya, atau lulusan luar negeri biasanya dicek di dikti. Paspornya, kemudian abstrak, dan kopi dari ijazah Jepang dengan bahasa Inggris, transkrip nilai, disertasi, dan surat penerimaan pertama kali dari sensei, jelasnya. Setelah semua itu dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Namun menurut dia, yang ditampilkan oleh Rismon itu bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Giliran Rismon Sianipar, trio dari Roy Suryo CS. Dia mengatakan ijazahnya dari Yamaguchi Jepang, kuliah di sana, dapat beasiswa, dan beliau sangat bangga dengan itu. Tapi entah mengapa banyak orang yang malah curiga dengan pernyataan beliau lulusan Yamaguchi. Salah satunya adalah yang ahli memang dari Jepang, lulusan Jepang Yamaguchi, langsung turun tangan mengecek kebenarannya dan disinyalir palsu. Ini gimana nih? Penuduh Jokowi ijazahnya palsu, tapi dia sendiri ijazahnya palsu. Nggak ngerti saya ini. cara mensikapi ini gimana ya? Kalau memang Rismon ini benar ijazahnya palsu, lalu mengapa dia menuduh orang ijazahnya palsu? Apakah memang orang yang biasa memalsukan, maka dia akan curiga kepada siapapun seperti dia? Kita lihat ini pernyataan dari ahli dari Yamaguchi. Menurut saya, salah satunya adalah bagaimana orang ini, yang penuduh ini atau yang viral inilah, memiliki hanya satu proceeding. Proceeding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Nah, terkait itu juga, saya juga melihat ini ada kecurigaan, bukan hanya curiga, tapi sudah dipastikan 100%. Kemarin saya cek ke Yamaguchi Daigaku, yaitu universitas di Yamaguchi. Saya tulis dalam bahasa Jepang bahwa yang bersangkutan tesis dengan master yang tertulis di kurikulum vitae itu tidak ada. Nah, ingat, di Jepang itu dia menerima suatu informasi, dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke satu sistem, kemudian ke fakultasnya, bahkan ke departemen jurusannya, dan itu tidak ada ditemukan sama sekali. Sehingga waktu Mas Jos mengirim salah satu ijazahnya, itu yang menarik, karena ijazahnya ini ijazah Jepang itu 1 berbahasa kanji, 2 berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah gitu lah. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi dan punya autentikasi dan punya sangat sulit untuk dilakukan modifikasi, dan mereka punya
standar untuk pengecekan itu. Nah, dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya kan warna putih tuh ya, warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning. Nah, itulah tadi dua orang pembenci Jokowi yang akut. Tapi masih anak buahnya dan sudah mendapatkan balasan-balasan dari melawan orang baik. Kita ikuti lagi nanti orang-orang, para pembenci Pak Jokowi, apa yang akan mereka terima. Kita kulik dan akan kita sampaikan lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa kembali. Salam.